Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Yaya Sataria SPD, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor Angkatan 4 Kelompok 4. Kali ini saya akan menampilkan tokoh nasional yang inspiratif dan berjiwa nasionalisme tinggi. Siapakah dia? Mari kita saksikan. Merayakan Indonesia. Bulan Maret 1948, Bung Karno di alun-alun utara kota Yogyakarta menuliskan beberapa huruf vokal A, I, U, E, O di sebuah papan tulis hitam dengan kapur putih. Di belakangnya ada sebuah spanduk besar, tulisannya "Bantulah usaha pemberantasan buta huruf". Jarang kita temukan hari ini pesan dari pemerintah, pesan dari negara dimulai dengan kata bantulah. Pada waktu itu Bung Karno mengirimkan pesan pada semua, yuk kita gerakkan semua untuk membebaskan Indonesia dari buta huruf. Dan yang terjadi luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang bisa mengubah buta huruf total menjadi melek huruf total. Sebuah keberhasilan yang fantastis. Dan itu terjadi lewat ribuan orang turun tangan, ribuan orang mendirikan ikhtiar untuk memajukan saudara sebangsa. Nasionalisme, cinta tanah air di Indonesia dibangun lewat gagasan. Nasionalisme bukan karena darah, tapi karena keterdidikan. Dan itu dimulai sejak tahun 1928. Ketika semua berkumpul merayakan Indonesia, menjadi Indonesia dengan gagasan, bukan dengan darah. Karenanya menjadi Indonesia tak halus kehilangan kejawaannya, menjadi Indonesia tak kehilangan kebugisannya, menjadi Indonesia tak kehilangan keminangannya. Menjadi Indonesia adalah menjadi sebuah masyarakat baru berdasarkan gagasan, imajinasi yang luar biasa. Keterdidikan adalah kunci. Dan di sini kemudian gerakan gotong royong, gerakan untuk memajukan bangsa menular kemana-mana karena integritas yang dibawa oleh mereka-mereka yang membawa gagasan-gagasan maju ke depan. Sekarang kita mulai fase baru, babak baru dalam perjalanan bangsa. Gagasan Indonesia ke depan adalah gagasan yang harus juga dilandasi dengan integritas. Jika itu dilakukan, maka janji kemerdekaan yang kemarin sudah dibuat, hari ini kita ikhtiarkan dalam sebuah demokrasi, insya Allah bisa dilunasi untuk setiap orang Indonesia. Dan bila itu tercapai, maka merayakan Indonesia adalah melunasi seluruh janji kemerdekaan. Terima kasih. Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD, adalah seorang yang lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969. Beliau adalah seorang akademisi pendidikan dan juga politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga 2022. Riwayat pendidikan Pak Anies Baswedan. Pak Anies memulai mengenyam bangku pendidikan pada usia 5 tahun. Saat itu, ia bersekolah di TK Masjid Syuhada. Menginjak usia 6 tahun, Pak Anies masuk ke SD Laboratori Yogyakarta. Di masa kecilnya, Pak Anies dikenal sebagai seorang yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Setelah lulus SD, Pak Anies diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Beliau bergabung dengan organisasi siswa intrasekolah dan menjabat sebagai pengurus bidang humas. Lulus dari SMP, Pak Anies meneruskan pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Beliau tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 orang ketua OSIS se-Indonesia. Hasilnya, Pak Anies terpilih menjadi Ketua OSIS se-Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987, beliau terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar dan tinggal selama setahun di Amerika Serikat. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989.
Sekembalinya ke Yogyakarta, Pak Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Ia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia, cabang Yogyakarta, dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional. Di masa kuliah, Pak Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi HMI UGM. Setelah lulus kuliah, Pak Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM sebelum mendapat beasiswa dan melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di College Park pada tahun 1997. Karir Pak Anies Baswedan. Dalam berbagai kesempatan, Pak Anies Baswedan selalu mengatakan ada 3 hal yang ia jadikan pedoman dalam memilih karir, yaitu apakah secara intelektual dapat timbul, apakah masih dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, dan apakah mempunyai pengaruh sosial. Banyak sekali pengalaman karirnya beliau, yaitu diantaranya sebagai peneliti Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM, manajer riset IPC di Chicago, kemitraan untuk reformasi tata kelola pemerintahan, Direktur Riset Indonesia Institute Center, Rektor Universitas Paramadina, dan Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016. Dan terakhir adalah menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017 sampai 2022. Pemikiran-pemikiran Pak Anies Baswedan yang bisa menjadi inspirasi kita semua, diantaranya adalah pemikiran melunasi janji kemerdekaan. Dalam perspektif Anies Baswedan, dalam pembuatan Undang-Undang 1945, negara ini tak hanya sedang bercita-cita, melainkan sedang berjanji. Menurutnya, republik ini dibangun dengan ikatan janji. Ia menyebutnya janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu diantaranya janji perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan peran global pada setiap anak bangsa. Lalu pemikiran selanjutnya adalah tenun kebangsaan. Salah satu janji kemerdekaan yang banyak mendapat perhatian saat ini adalah soal janji perlindungan untuk setiap warga negara. Hal ini terkait dengan beberapa tindakan yang mendiskriminasikan minoritas. Menurut Pak Anies, republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara. Ia mengilustrasikan republik ini sebagai sebuah tenun kebangsaan yang dirajut dari kebinekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Kekerasan atas nama apapun akan merusak tenun tersebut. Penghargaan yang didapatkan oleh Pak Anies Baswedan ada yang berskala nasional, ada juga yang berskala internasional. Yang berskala nasional diantaranya adalah menjadi inspirasi bidang pendidikan melalui Gerakan Indonesia Mengajar oleh Harian Rakyat Merdeka pada The Golden Awards di tahun 2013. Di tahun 2013 pun Pak Anies mendapatkan Anugerah Integritas Nasional dari Komunitas Pengusaha Anti Suap. Nah, lalu di skala internasional beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya adalah Gerald Maryanov Awards, 100 Intelektual Publik Dunia, Young Global Leaders, 20 Tokoh Pembawa Perubahan Dunia, Nakasone Yasuhiro Award, dan 500 Muslim berpengaruh di dunia, serta banyak lagi penghargaan yang beliau dapatkan yang menjadi inspirasi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutarakan pendapat saya terhadap Pak Anies Baswedan. Pak Anies menurut saya adalah orang yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi, seseorang yang sederhana dan berwawasan luas. Banyak hal yang beliau perjuangkan demi Indonesia lebih maju, dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Bagaimana beliau bersikap, pemikirannya yang kritis, serta keinginannya memajukan Indonesia dengan cara yang luar biasa, terutama di dunia pendidikan. Banyak kebijakan yang luar biasa saat beliau menjabat menjadi Menteri Pendidikan, salah satunya adalah
hilangnya tradisi masa orientasi sekolah yang lebih banyak kegiatannya adalah perpeloncoan. Ada juga menggelorakan kembali konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, untuk membuat sekolah tempat yang lebih menyenangkan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana beliau berjuang untuk Indonesia lebih maju dan memiliki rasa nasionalisme tinggi. Sekian dari saya, terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.